فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Abbas bertanya, wahai Hajjaj, sampaikan padaku yang sebenarnya. Kata Hajjaj, keluarkan semua orang yang ada di sekitarmu. Abbas lalu menyuruh semua orang keluar di sekitar, lalu pada saat keluar, Hajjaj menceritakan yang sebenarnya. Bahwasanya Nabi SAW dalam keadaan sehat, menang, bahkan mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia. Dan aku juga sudah masuk Islam. Tiba-tiba Abbas sembuh. Tiba-tiba segar. Radhiyallahu anhu, waktu itu belum masuk Islam. Dan pada saat itu, saking gembiranya Abbas, sampai dia pakai baju yang terbagus, dia pakai minyak wangi. Hajjaj bilang, wahai Abbas, tunggu dulu. Biarkan hartaku terkumpul semuanya, lalu aku pergi, setelah itu buat apa yang kau mau. Ini masalah nih, saya mau ambil uang saya. Kata Abbas, baiklah. 3 hari waktumu sekarang. Setelah itu saya mau tunjukkan. Maka keluarlah, Hajjaj membawa hartanya semua, Quraisy pesta-pesta. Setelah Hajjaj keluar ke Madinah, menemui Nabi SAW, Abbas lalu menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi, dia tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraisy mengolok-oloknya sambil berkata, wahai Abbas, lagi bersedia selama 3 hari. Karena dia tidak bisa berdiri tadi, sakit. Terus sekarang, kamu pakai baju baru ini untuk menunjukkan kepada kami kalau kau tidak sedih ya. Gitu. Tahu ponakanmu akan diserahkan kepada kami. Dia sudah kalah segala macam. Kata Abbas, tidak sama sekali. Malah saya sangat senang karena Hajjaj telah mendustai kalian. Ketahuilah bahwa Muhammad telah mengalahkan Yahudi, juga mengawini salah satu anak sukunya, dan si Hajjaj itu sudah masuk Islam. Dia cuma mau ambil hartanya dari kalian. Kata orang-orang Quraisy, sungguh Abbas lebih kita percaya daripada Hajjaj. Abbas tokoh Mekah, ini Hajjaj orang Khaybar, kita nggak kenal dia, cuma orang Badui, gitu kan. Maka akhirnya Quraisy kaget. Lalu mereka coba tunggu informasi lebih lanjut. Ternyata datang beberapa hari setelah itu berita betul tentang kemenangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah pelajaran yang kita ambil dari Khaybar. Yang pertama, Allah Maha benar atas segala janji dan pernyataannya, serta setiap muslim semestinya meyakini dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan serta menjauhi apapun yang dilarang saat meninggal dunia dan akan masuk surga. Jadi teman-teman sekalian, subhanallah, sekarang di dalam sebuah lembaga juga, apalagi lembaga mungkin kemiliteran ya, biasanya tuh yang didoktrin adalah kedisiplinan, kepatuhan, ya, kepercayaan. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pimpinan, udah dijalani. Sebenarnya itu kita terapkan sebagai seorang muslim untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Allah janjikan A ya A, tidak mungkin Allah tidak akan pungkiri janjinya. Yang kedua, kemenangan akan selalu berada di pihak muslim asal mereka bertakwa, walaupun jumlahnya sedikit. Itu sudah jaminan dan tidak akan berubah sunnatullah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa, sehingga setiap muslim harus mengambil pelajaran dari situ. Tidak akan berubah sifat Yahudi sampai menjelang hari kiamat. Mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan mereka pada saat menggertak, kalau digertak balik maka mereka akan takut. Mereka juga selalu sifatnya berkhianat, mau meracuni muslimin, mau menjahati muslimin, dan mereka kalau berargumen, kalau dibalas maka mereka tidak bisa menjawab. Dan ini sudah jelas semua yang dipaparkan dalam histori tadi atau sejarah tadi. Kemudian yang keempat, jihad adalah sumber kekuatan dan kemuliaan muslimin. Pada saat ditinggalkan akan menghinakan mereka. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan jihad. Maka pemerintah Islam yang resmi semestinya harus membela hak martabat dan haknya muslimin, gitu kan? Kalau memang mereka terdesak, mereka dihukum, mereka dijajah, seperti kasus Myanmar, kasus Palestina, ya, itu tidak boleh didiamkan oleh para pemimpin Muslim. Harusnya mereka membela. Dan pada saat itu kalau mereka yang kumandankan jihad, maka kita semua boleh ikut. Karena harus izin pemerintah setempat, gitu kan? Dan tidak boleh kita mengarang-arang ini, teman-teman sekalian, karena jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW sesuai dengan instruksi Nabi SAW sebagai pemerintah pada saat itu. Kemudian yang kelima, jihad adalah sumber rezeki yang halal dalam mengambil ghanimah, karena Allah SWT telah menghalalkan untuk Nabi SAW dan muslimin. Ya. Ini tentu ada sabda Nabi SAW, sesungguhnya telah diharamkan ghanimah untuk nabi-nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Dalam riwayat yang dikatakan kalau seluruh nabi-nabi sebelumku dulu mengumpulkan ghanimah atau rampasan perang, kalau mereka menang maka dikumpulkan lalu ditumpukan, lalu nabi tersebut berdoa, kemudian Allah turunkan petir dari langit yang membakar rampasan perang tersebut. Gitu kan?
Maksudnya dari harta benda ya. Kalau manusia dan hewan-hewan ini tidak ada hubungannya, tapi harta benda, tapi dihalalkan untuk kaum muslimin. Juga yang terakhir adalah teman-teman sekalian, Yahudi Khaybar dan Fadak menjadi budak muslimin dan terusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam dengan izin Allah kejadian setelah pembebasan Khaybar. Apa yang terjadi setelah Nabi SAW pulang ke Madinah? Apakah beliau tinggal diam? Apakah beliau masih melakukan penyerangan-penyerangan? Ini semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Dan seperti biasa teman-teman, pertanyaan belum kita buka sekarang. Nanti malam insya Allah, setelah materi kita malam nanti, pertanyaan antum pada pagi ini yang sesuai dengan tema akan dikumpulkan dan insya Allah akan dibacakan pada malam nanti. Allahu alam. Mungkin begitu saja tentunya teman-teman sekalian bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.